Baik, kita lihat kategori yang pertama, certain atau tadi highly probable ya. Maknanya apa sih? Jadi maknanya apa ketika kejadian efek samping itu termasuk kejadian efek samping yang terjadi pada pasien itu digolongkan kategori certain atau highly probable. Nah, artinya ketika efek samping itu dikategorikan certain atau highly probable, uh, besar kemungkinan ya atau sangat besar bahkan sangat besar kemungkinan mungkin kalau pakai persentase itu 9 di atas 90% gitu ya bahwa memang manifestasi klinis atau kejadian yang dialami pasien tersebut itu memang disebabkan karena efek samping penggunaan obat ya atau ADR dari suatu obat. Nah, maknanya apa sih kalau certain ini? Jadi, secara manifestasi efek samping atau hasil pengujian laboratorium itu terlihat abnormal, ya, terbukti abnormal. Kemudian dilihat dari waktu kejadiannya dapat kita terima, artinya memang efek samping itu muncul atau kejadian itu muncul terjadi setelah penggunaan obat. Nah, kemudian eh, kejadian tersebut atau kejadian yang muncul pada pasien ini tidak bisa eh, dijelaskan sebagai akibat dari perkembangan suatu penyakit atau penggunaan obat lain. Maksudnya gini, jadi kalau pasien menggunakan banyak obat, ada satu obat yang kita curigai, nah artinya eh, efek yang muncul atau kejadian yang muncul pada diri pasien gitu ya, itu bukan karena penyakitnya, ya. Jadi bukan karena gejala atau perkembangan dari penyakitnya, bukan pula dari obat-obat lain yang tidak kita curigai. Artinya memang bisa dipastikan itu adalah eh, manifestasi atau efek akibat penggunaan obat yang kita curigai. Kemudian respon terhadap penghentian obat bisa kita lihat. Jadi ketika obat itu atau obat X yang kita curigai kita hentikan pada pasien, pasiennya membaik misalnya atau gejalanya atau kejadian atau efek samping yang terjadi pada pasiennya membaik ya atau gejala yang dialami pasiennya membaik. Nah, itu bisa bisa kita pastikan bahwa memang ya terjadi karena efek samping dari obat X itu yang kita curigai ya. Kemudian efek samping tersebut secara definitif dapat dijelaskan dari aspek farmakologi. Misalnya, ada pasien yang menggunakan obat antidiabetik ya untuk mengatasi diabetes yang bisa menurunkan kadar glukosa darah. Yang secara efek farmakologi efeknya adalah menurunkan glukosa darah ya atau bisa beresiko efek samping menyebabkan hipoglikemia. Nah, ketika hipoglikemia terjadi pada pasien ya dengan gejala yang sangat berat gitu ya, serius. Nah, artinya kita sudah tahu bahwa memang kemungkinan besar efek tersebut disebabkan atau timbul akibat penggunaan antidiabetiknya. Kemudian rechallenge positif. Rechallenge di sini artinya kejadian efek samping itu bisa berulang ya setelah obat yang sama digunakan atau diberikan kembali kepada pasien. Itu rechallenge artinya efek samping itu kemungkinan muncul kembali atau muncul kembali berulang gitu ketika obat tersebut obat yang sama ya diberikan pada pasien. Oke, kemudian probable, probable di bawahnya highly tadi ya, di bawahnya certain tadi. Jadi probable juga masih besar kemungkinannya bahwa apa yang terjadi pada pasien itu disebabkan karena efek samping obat atau ADR dari suatu obat. Eh, Maknanya kurang lebih sama ya. Mungkin yang membedakan di sini rechallenge-nya tidak diperlukan ya, artinya pemberian obat untuk memastikan bahwa memang karena obat yang kita curigai itu tidak diperlukan ya. Artinya 4 hal ini sudah membuktikan bahwa memang kejadian yang terjadi pada pasien besar kemungkinan disebabkan karena efek samping dari suatu obat. Nah, possible, nah kalau possible ini
angka kemungkinannya lebih kecil dibandingkan probable ataupun certain tadi ya. Nah, yang membedakan di sini adalah pada hal ini ya. Jadi kejadian yang muncul pada pasien ini ada kemungkinan ya, ada kemungkinan disebabkan karena perkembangan penyakit si pasien. Ya, jadi kejadian yang dialami pasien ini bisa jadi karena keparahan penyakitnya. Jadi semakin tak parah penyakitnya menimbulkan gejala-gejala yang mirip seperti efek samping penggunaan obat. Jadi harus hati-hati ya. Atau di sini juga informasi terkait penghentian obatnya tidak lengkap atau tidak jelas sehingga kita sulit untuk bisa memastikan apakah kejadian yang muncul pada pasien ini akibat dari penggunaan obat atau karena perkembangan penyakit ya atau karena hal lain. Unlikely, kategori unlikely ini semakin rendah kemungkinannya bahwa kejadian yang terjadi pada pasien adalah karena penggunaan obat ya. Meskipun mungkin dari sisi manifestasi maupun uji lab ini sama dengan kategori yang lain ya. Nah, kemudian yang membedakan di sini dilihat dari waktu kejadian gitu ya dengan penggunaan obat ini hampir tidak mungkin terjadi gitu ya. Jadi minum obatnya misalnya 1 minggu yang lalu, kemudian efeknya atau kejadiannya terjadi saat ini ya. Kan meskipun misalnya ya, kan ada ADR yang sifatnya delay ya betul, tapi bisa saja memang delay ya efek samping. Tapi kalau kita lihat nanti dari studi literatur misalnya atau dari laporan-laporan kasus sebelumnya itu hampir nggak mungkin gitu. Artinya obat tersebut sifatnya tidak delay misalnya ya efek sampingnya tidak bersifat ADR-nya tidak bersifat delay. Sementara ini baru terjadi misalnya cukup lama ya. Jadi hampir tidak mungkin kejadian tersebut terjadi karena penggunaan obat. Nah, selain itu juga bisa jadi tadi sama ya, bisa karena perkembangan penyakit atau gejala penyakit ya. Kondisional ya, ini lebih rendah lagi atau lebih kecil lagi kemungkinannya bahwa kejadian yang terjadi pada pasien disebabkan karena penggunaan obat ya. Oke, nah ini untuk kondisional ini dibutuhkan data yang lebih lanjut ya untuk bisa melakukan evaluasi yang baik. Harus ada data tambahan juga dalam proses pengujian. Nah ini DAPUL ya, yang paling rendah kategorinya atau yang paling sangat besar kemungkinannya atau sangat rendah ya, sangat rendah sekali bahwa kejadian yang terjadi pada pasien disebabkan oleh penggunaan obat ya. Ini baru berdasarkan laporan gitu ya. Nah, namun tidak bisa dinilai. Jadi yang daftar ini tidak bisa dinilai karena informasinya tidak lengkap ya. Informasi yang kita dapatkan tidak lengkap, tidak jelas ya. Tidak cukup ya. Atau bahkan ada informasi yang kontradiksi yang kita sendiri ragu gitu ya. Kemudian, nah ini laporan efek samping obat tidak dapat ditambahkan lagi ya, atau informasinya yang kita peroleh tidak bisa diverifikasi, maka kita bisa mengkategorikannya bahwa kejadian yang terjadi pada pasien ini termasuk kategori yang doubtful, yang sangat kita ragukan bahwa ini memang terjadi karena efek samping penggunaan obat ya. Kenapa ya? Karena tadi kita masih kurang data ya. Kita kurang data untuk bisa menjustifikasi bahwa kejadian yang terjadi pada pasien ini memang betul karena penggunaan obat. Baik, nah itulah beberapa kategori ya, kategori efek samping obat. Selepas ini kita akan coba praktek ya, kita praktek bagaimana menggunakan form kuning ya yang diterbitkan oleh BP POM, kemudian juga bagaimana mengkategorikannya.